Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudin Ghifari dengan NPM 2206028200. Di sini saya ingin menjelaskan saya ingin membuat video tentang penjelasan tentang tugas pendahuluan modul 9. Oke. Di sini langsung aja kita ke pertanyaan nomor 1. Bagaimana konsep dasar dari routing dan juga contoh kasus yang kompleks di mana routing memainkan peran kritis. Nah, jadi di sini ada penjelasan routingnya. Routing itu apa? Ya udah, intinya kayak ada sebuah protokol yang ada di layer 3 sehingga melempar data tuh bisa lebih detail dan secure lagi, karena yang biasanya si data ini lewatin 2 layer doang, ini sekarang bisa ngelewatin 3 layer gitu, dan pakai IP dan segala macam gitu-gitunya. Nah, di situ kapan routing ini dipakai? Routing ini dipakai tuh kalau semisal nggak luas-luas amat nih networknya, nggak sampai wide area network, cuman LAN-nya ada banyak nih. Nah, sehingga kalau ada banyak local area network itu dan ternyata dari lokalnya itu memiliki IP yang berbeda-beda, taruhlah gitu IP-nya beda-beda, mau sama gitu, tapi kalau misal lokal area beda, nah itu butuh yang namanya layer 3 buat ngejembatanin lah istilahnya si IP address ini. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu soalnya jelaskan secara mendalam tentang peran metrik dan administrative distance. Nah, intinya ini tuh dua ini, administrative distance dan juga metrik, itu adalah metode untuk ngambil kan routing kan dari kata route kan, route tuh jalur, routing ya bikin jalur gitu. Nah, ini dilihat yang bikin jalurnya paling enak tuh yang mana gitu. Nah, ini ada 2 metode nih, ada administrative distance, ada metric. Nah, di mana administrative distance ini dia tuh kayak make patokan-patokan gitu, kayak ini ada connected interface berarti 0. Nah, ini duluan berarti yang didahulukan. Kalau misal ada yang tergantung route source-nya, sorry. Nah, kalau nih kayak yang terakhir nih anon itu 255, ya udah itu berarti benar-benar paling terakhir lah gitu. Nah, sedangkan kalau metric itu dia ngelempar paketnya tuh kayak 2 atau lebih jalur nih kan. Nah, berarti kayak ngirimnya tuh kayak broadcast gitu, nyebar kemana-mana. Nah, sehingga nanti dicek jalur mana yang paling cepat bolak-baliknya gitu. Nah, itu bisa didetek lewat delay-nya paling kecil sama bandwidth-nya juga paling kecil gitu. Oke, terus lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu gambarkan perbedaan antara static routing dan dynamic routing. Nah, jadi static routing ini dia routing kayak ya udah routing tapi masih masih satu-satu gitu. Jadi misal dari IP ini dibikin jalurnya tadi kan, dibikin jalurnya buat ke IP yang ini gitu, sehingga kalau misal ada pesan masuk dari si IP yang tadi udah dibikin terus mau dikirimnya ke IP yang sana, nah itu jalur itu ibarat udah kayak dibikin gitu. Nah, ya udah, kalau dynamic routing ya udah dynamic, nggak satu-satu gitu ya, dinamis dia, sehingga bikinnya gampang gitu. Kayak kalau di contohnya tuh ada ya IGRP, OSPF dan kawan-kawan segalanya. Oke, lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 itu jelaskan konsep next hop address dan forwarding address dalam static routing. Nah, next hop address itu nih dari judulnya aja nih, next hop address. Nah, berarti dia hop-hopnya dia itu pakai address. Nah, kalau forwarding interface itu dia pakai interface nih. Jadi kan routing itu kan dipasangnya itu kan di sebuah router kan, sehingga ditutup lagi, sehingga di routingnya itu dipasangnya caranya itu dengan IP ketemu IP pakai address gitu. Itu yang jadi patokan tuh addressnya. Nah, sedangkan kalau forwarding interface itu ibaratnya ini kayak
gampangnya bahasanya lah, sintaksnya lah gitu, sintaksnya itu pakai address, sedangkan kalau forward interface ya pakai interface dah gitu. Oke, aman. Selanjutnya ada nomor 5. Nomor 5 itu analisis dengan mendalam protokol routing RIP, termasuk rinciannya tentang cara kerja dan perkembangan versi. Nah, ini tuh protokol dalam RIP, yaitu segala macam timer dan kawan-kawannya kayak gitu, kayak apa namanya, ada update timer di mana timer update ini update timer ini adalah sebuah ya apa ya bilangnya, mini protokol kali ya bilangnya, ya udah kayak gitu. Itu tuh buat kayak ibarat nyebar update lah ya, kayak ngupdate lah gitu, ngupdate ke semua tetangga-tetangganya ini yang udah di apa namanya sharing tadi. Nah, itu di sini bisa dibilang bisa dilihat defaultnya 30 detik. Oke, kemudian dari invalid timer, ya udah kalau yang tadi update, yang ini waktu buat invalidnya gitu. Nah, kurang lebih sama sih hold down juga gitu, dan flash juga gitu. Kalau flash ya udah dihapus, bener-bener hilang, nggak ada, kayak dianggap nol aja gitu. Ya udah, terus kita lanjut ke nomor 6, di mana mana pertanyaannya, sorry. Nomor 6 itu pertanyaannya identifikasi dan bahas setiap jenis timer yang ada di dalam